dengan menyebutkan biografi singkat dari Abu Salamah radhiyallahu taala an, sahabat yang ditunjuk dalam delegasi pasukan ini sebagai panglima. Kita akan melihat poin yang pertama tentang nasab Abu Salamah. Ya, nasab Abu Salamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abu Salamah memiliki nama Abdullah. Ya, jadi Abu Salamah ini bukan nama aslinya. Ini nama kunyah ataupun julukan. Sedangkan nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdil Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ya, Abdullah bin Abdil Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Jadi nama aslinya adalah Abdullah. Ayahnya bernama Abdul Asad, kakeknya bernama Hisham, mbahnya lagi di atas bernama Hilal, Hilal, kemudian di atasnya adalah Abdullah dan seterusnya sampai Makhzum. Abu Salamah radhiyallahu taala an terkenal dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Sehingga yang sering kita dengar adalah Abu Salamah, bukan Abdullah bin Abdil Asad. Dan Abu Salamah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di masa sebelum beliau masuk Islam punya nama Abdul Manaf. Ya, jadi sebelum masuk Islam beliau namanya Abdul Manaf bin Abdil Asad. Lalu kemudian ketika masuk Islam Nabi merubahnya, merubah nama Abdul Manaf menjadi Abdullah. Ya, kenapa beliau rubah? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah beberapa kali kita sampaikan, ketika kita memiliki anak laki-laki atau bahkan perempuan, kalau di depannya ada abdun, atau nanti kalau perempuan amatun, ya, yang artinya sama-sama hamba, ya, amatun untuk perempuan, abdun untuk laki-laki. Maka kalau kita mau menamakan anak, cucu dan orang lain pakai abdun, maka belakangnya harus nama dari nama-nama Allah. Tidak boleh dengan nama selain nama-nama Allah. Ya, misalnya kita gandengkan dengan Abdurrahman, maka menjadi Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, maksudnya hambanya Allah. Atau Ar-Rahim jadi Abdurrahim, atau Al-Jabbar Abdul Jabbar, atau tambah Allah Abdullah. Ya. Tapi kalau disandarkan kepada nama yang lain selain namanya Allah, maka ini tidak boleh. Sekalipun di situ namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya Abdu Muhammad. Iya, tidak boleh. Ya, makanya kenapa Abdul Manaf, nama asli dari Abu Salamah sebelum masuk Islam, diganti oleh Nabi karena di situ Abdun disandarkan dengan Al-Manaf. Ya, nama orang. Ya, Abdul Manaf. Bahkan bapaknya beliau Abdul Asad, berarti hambanya singa. Ya. Atau nanti Abdul Ka'bah pun nggak boleh. Ya. Maka kalau laki-laki kita mau pakai abdun, maka belakangnya harus disandarkan kepada nama atau sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selainnya tidak boleh.
Atau tadi kalau perempuan ya amatun, amatullah misalnya, amatur rahman, ya boleh. Aisyah amatur rahman misalnya. Aisyah adalah hambanya Allah. Ya, ini. Maka ketika Nabi mendapati nama Abu Salamah adalah Abdul Manaf, maka diganti dengan Abdullah. Dan beliau sering ya merubah nama-nama yang maknanya jelek menjadi yang baik. Dan itu diajarkan di agama kita bahwa ketika kita memiliki nama-nama yang maknanya tidak benar, sekalipun itu berbahasa Arab misalnya, maka hendaknya diganti. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi itu ya, Abu Salamah punya nama sebelum Islam Abdul Manaf, ketika masuk Islam diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin ya Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi. Dan beliau, poin yang kedua, Abu Salamah memiliki beberapa keutamaan dan juga kelebihan. Ya, Abu Salamah memiliki keutamaan dan juga kelebihan. Yang pertama, beliau termasuk sahabat yang bernasab mulia. Iya, Abu Salamah termasuk sahabat yang nasabnya itu dianggap oleh orang-orang Quraisy. Abu Salamah dia termasuk keturunan kabilah Al-Makhzum. Ya, makanya tadi beliau selain Al-Qurashi Al-Makhzumi. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilah yang disegani di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Bahkan kabilah Makhzum termasuk kabilah yang kuat. Oleh karenanya hampir kita tidak mendengar adanya kisah Abu Salamah itu dikeroyok. Ya, Abu Salamah ketika sudah masuk Islam beliau disiksa misalnya, hampir tidak pernah kita dengar. Karena memang beliau termasuk dari ya nasab yang mulia, dianggap nasab yang kuat di kalangan orang-orang Quraisy. Namun bukan berarti kemudian beliau tidak mendapatkan tekanan. Ya, Abu Salamah bisa jadi juga dapat tekanan sekalipun mungkin bentuknya bukan siksaan. Beliau juga mungkin mendapatkan pelecehan, hinaan dan seterusnya. Terutama dari Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal, Amr bin Hisham, ketika melihat ada orang yang masuk Islam, dia akan menyiksanya kalau dari golongan rendah, tapi akan menekannya, akan mengintimidasinya ketika dari kalangan yang bernasab tinggi. Ya, jadi Abu Jahal itu kalau lihat ada orang masuk Islam sebelnya luar biasa. Ya. Sehingga tangannya itu gatel. Pengen menyiksa kalau dia dari kalangan rendah nasabnya, kedudukannya. Demikian pula mulutnya juga gatel kalau ya yang masuk Islam itu dari orang-orang yang bernasab tinggi, sehingga dihina, dicaci maki dan seterusnya, diintimidasi, ditekan. Ya. Dan Abu Salamah bisa jadi juga mendapatkan demikian, sekalipun yang sering kita lihat ya seperti keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, ya seperti Bilal bin Rabah, ya dan beberapa sahabat yang lain yang mereka tekanannya bukan hanya sekedar omongan tapi juga siksaan. Ya, jadi Bani Makhzum, kabilah Al-Makhzum itu termasuk kabilah yang kuat. Iya, kabilah yang disegani di kalangan Quraisy. Keutamaan atau kelebihan yang kedua dari Abu Salamah, yang nanti insya Allah kisahnya akan kita sampaikan, yang beliau menjadi panglimanya, karena kisahnya hanya sedikit, ya sehingga kita tambahi dengan biografi beliau. Ya, setidaknya kita mengenal siapa Abu Salamah.
Keutamaan yang kedua, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiquna al-awwalun. Ya, Abu Salamah ini termasuk sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan disebutkan dalam sejarah Abu Salamah, beliau masuk Islam setelah 10 orang pertama yang masuk Islam. Ya, Abu Salamah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan beliau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW, meninggalkan agama Quraisy setelah 10 orang masuk Islam. Ya, setelah 10 orang masuk Islam, baru yang ke-11 adalah Abu Salamah, Abdullah bin Abdil Asad radhiyallahu ta'ala an. Oleh karena itu, menjadi sahabat yang pertama-tama masuk Islam itu sebuah keutamaan yang besar. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 kalau tidak salah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, At-Taubah ayat 100. Ya, di situ sebutkan tentang ya keutamaan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, karena perjuangan mereka sungguh luar biasa. Dan Abu Salamah, Abdullah bin Abdil Asad, masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, yang terletak di Bukit Sofa. Ya, jadi di sana ada satu rumah sahabat bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Oleh karena itu mungkin kita kalau membaca sejarah akan mendengar Darul Arqam, Darul Al-Arqam, rumahnya Al-Arqam. Maksudnya rumahnya Al-Arqam, sahabat Nabi Al-Arqam bin Abil Arqam, yang mana saat itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai markas untuk dakwah. Ya, markas untuk dakwah. Bahkan disebut Darul Arqam itu sebagai Darul Islam, rumahnya Islam, karena tidak sedikit di rumah itu kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, termasuk sahabat yang mulia yaitu khalifah yang kedua Al-Faruq Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab masuk Islam di rumahnya Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sebelum orang-orang masuk ke sana, sebelum ya Nabi menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah, Abu Salamah sudah menyatakan keislamannya. Ya, makanya ini termasuk keutamaan ya orang-orang yang mereka pertama-tama masuk Islam. Yang kedua atau yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan dan kelebihan Abu Salamah radhiyallahu taala an adalah beliau termasuk sahabat yang hijrah pertama ke Habasyah. Ya, kalau kita kembali melihat kepada pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah di awal-awal, kita akan dapati sejarah berangkatnya beberapa sahabat, belasan sahabat ke Habasyah, Ethiopia. Dan itu merupakan perintah dari Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW melihat kaum muslimin yang masuk Islam itu ditekan, ada yang disiksa, ya, ada yang dikeluarkan dari keluarganya, ada yang kemudian sampai meninggal dunia, maka untuk minimal ya meminimalisasikan keadaan kaum muslimin, maka beliau membuat 2 langkah yang penting dalam sejarah. Yang pertama, menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas, ya, dan saat itu
di Bukit Sofa rumahnya dan jauh dari Mekah, maksudnya jauh dari Ka'bah. Yang mana Ka'bah banyak dikelilingi orang saat itu. Bahkan orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya Quraisy dan anak-anak buahnya, mereka suka duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Tapi kalau ke Sofa, ya di Bukit Sofa agak lumayan jauh. Ya, sehingga ketika sahabat Nabi berada di sana itu tidak terdengar, tidak terlihat. Ya. Jadi langkah pertama yang beliau lakukan adalah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah. Beliau mengajar di situ. Ya. Beliau sampaikan wahyu-wahyu Allah di situ. Beliau kuatkan hati dan juga tekad kaum muslimin. Di situ tempat para sahabat menimba ilmu dan juga mereka yang menyatakan, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langkah yang kedua yang beliau ambil untuk meminimalisasikan, ya, untuk mengurangi agar tidak ada tekanan yang begitu dahsyat, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, dan itu jaraknya jauh. Saat itu belasan sahabat, ya, ada sahabat, ada sahabiyah, ya, ada sahabat, ada sahabiyah. Saat itu rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan dan sang istri tercinta putri Nabi SAW bernama Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Mereka berangkat. Salah satu yang ikut di situ adalah Abu Salamah dan juga sang istri Ummu Salamah. Ya, Abu Salamah dan Ummu Salamah, mereka ikut hijrah. Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah, ya, yang nanti setelah wafatnya, ya, Abu Salamah, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW sehingga menjadi ummahatul mukminin, ya, di antara ibunya kaum mukminin. Jadi di antara yang hijrah ke sana adalah keluarga Abu Salamah. Dan ini pun hijrah yang sangat luar biasa karena hijrah ke Habasyah terjadi berapa kali? 2 kali. Ya, sekali belasan orang. Kemudian sesampainya mereka di sana, ya, sudah beberapa waktu di sana, mereka bisa ibadah dan seterusnya, mendapatkan jaminan keamanan. Datang kabar, ya, yang sampai kepada mereka adalah bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam semua. Padahal faktanya saat itu terjadi sujudnya orang-orang Quraisy bersama Nabi SAW. Ketika Nabi membaca surat An-Najm, ya, sampai ayat terakhir, di sana ada surat ataupun ada ayat sajadah, maka Nabi sujud, para sahabat ikut sujud yang saat itu ada di sekitar beliau. Orang-orang Quraisy tidak tahan untuk tidak ikut sujud sehingga mereka pun sujud. Ya, mereka sujud. Bahkan disebutkan dalam riwayat malaikat pun ikut sujud. Ya. Jadi mereka sujud. Mereka sadar, bangun, kemudian mengatakan ma fa'alna. Ya, kita ini sedang ngapain? Ya, kita ini benci dengan Muhammad. Kita ini enggak mau mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Muhammad. Tapi ketika dibacakan dia sujud, kita kok ikut sujud? Ma fa'alna. Apa yang kita lakukan? Ngapain kita itu? Kok ngikut-ngikut? Akhirnya mereka balik lagi berdiri. Nah, ini sampai kabar ke Habasyah, tapi dengan beda cerita. Sesampainya di sana, kabar ini dinyatakan bahwa orang-orang Mekah masuk Islam. Makanya mereka yang di Habasyah balik lagi ke Mekah. Ya, sampai di perbatasan Mekah mereka baru tahu ternyata kabarnya tidak sesuai yang mereka terima. Penyiksaan masih ada, penindasan masih ada, sehingga sebagian mereka kembali, sebagian yang lain mereka apa? Mereka tetap masuk dengan meminta jaminan. Setelah itu kemudian Nabi memerintahkan untuk, ya, hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya, dan saat itu berjumlah sekitar 80 orang. Ya, putra dan putri. Kemudian termasuk keutamaan dan kelebihan Abu Salamah adalah beliau juga termasuk yang ikut hijrah ke Madinah. Ya, termasuk yang ikut hijrah ke Madinah. Dan kisahnya sudah kita sampaikan, ya, dan
kisah Abu Salamah hijrah ke Madinah ini juga memilukan. Ya, karena ketika beliau ingin hijrah, istrinya ditahan ya oleh kabilahnya. Ditahan, direbut. Ya sampai eneng-enengan, ya eneng-enengan tuh, ceneng-cenengan onta. Tapi akhirnya kabilahnya sang istri berhasil merebut Ummu Salamah dan anaknya yang masih kecil. Sehingga mau tidak mau Abu Salamah ya berpisah dengan istrinya pergi ke Madinah untuk hijrah. Ya, sang istri tetap di Mekah. Ya, melihat kejadian ini, mendengar kejadian ini, kabilah dari Abu Salamah tidak terima. Ya. Sehingga mereka pun datang ke kabilah sang istri Abu Salamah untuk mengambil anaknya. Ya, anaknya yang masih kecil itu juga dieneng-eneng, Pak. Direnggu rebutan dua kabilah ini. Ya, dua keluarga ini. Ya, sampai pada akhirnya sang anak pun jatuh ke pangkuan kabilah ayahnya. Sehingga Ummu Salamah ini pisah dengan suami, pisah dengan anak. Ya, pisah dengan suami, pisah dengan anak. Sehingga beliau hanya sendiri. Sehingga setiap pagi beliau datang ke tempat perpisahan dengan ya suami dan anaknya itu nangis sampai sore hari, malam harinya pulang. Besok habis subuh lagi datang lagi ke situ, nangis di situ sampai sore hari, malamnya pulang. Terus, dan itu dilakukan selama 1 tahun. Saking sedihnya Ummu Salamah. Ya, pisah dengan suami dan juga anaknya. Sehingga ada yang ternyuh dari keluarganya Ummu Salamah, akhirnya dibantu untuk perizinan, ya dinego-nego ke kabilah-kabilahnya, itu akhirnya diizinkan. Datang ke keluarga sang suami juga akhirnya kemudian diizinkan. Maka ya singkat cerita, Ummu Salamah pun menyusul sang suami Abu Salamah ke Madinah, hijrah bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ya, jadi memang luar biasa Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Keutamaan yang lain dan kelebihan yang dimiliki oleh Abu Salamah adalah beliau mengikuti perang Badar dan juga mengikuti perang Uhud. Ya, mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud. Dan di perang Uhud inilah beliau terluka. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan kisah perang Uhud, di mana banyak kaum muslimin yang terluka bahkan juga terbunuh. Dan dari luka inilah beliau masih bawa untuk memimpin pasukan yang diperintah oleh Nabi SAW. Ya, kemudian nanti ya kisahnya akan kita sampaikan insyaallah. Selanjutnya, di antara keutamaan dan kelebihan Abu Salamah adalah punya kedekatan dengan Nabi SAW. Ya, punya kedekatan dengan Nabi SAW. Dari sisi mana? Pertama, dari nasab ibunya. Dari nasab ibunya. Abu Salamah, ibunya bernama Barrah. Ibunya bernama Barrah. Siapa Barrah? Ada yang ingat? Atau ada yang enggak tahu? Barrah, saya sebutkan beberapa nama anaknya, mungkin bisa membantu untuk mengingatnya. Ada Atikah, selain Barrah anaknya ada yang namanya Atikah. Saudarinya ada yang namanya Atikah. Masih belum ya terbayangkan? Ada Ummul Hakim Al-Bayda. Kata ya belum juga. Ya, ada Arwa. Belum juga kayaknya. Nah, sekarang yang laki-laki. Ada Abdul Lahab. Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Pernah salaman? Belum ya? Enggak pernah ya. Abu Salamah. Abu Lahab. Anaknya siapa mereka ini? Siapa? Bener enggak? Yakin enggak? Berarti kalau selain Abu Lahab ada siapa lagi? Ada Abdullah, berarti ayahnya Nabi. Ada Abu Thalib, pamannya Nabi. Ada siapa lagi? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada lagi? Ada 10 anaknya, Pak. Al-Abbas, ada Az-Zubair, ada Al-Haris, ada Al-Ghaidha. Siapa itu saya
Al-Muqawwim. Ya, ada 10 anaknya Abdul Muthalib. Nah, anak dari anak yang berjenis kelamin perempuan salah satunya adalah Barrah. Berarti Abu Salamah dengan Nabi itu sama-sama punya kakek yang sama, yaitu Abdul Muthalib. Berarti Nabi dengan Abu Salamah hubungannya apa? Sedengkul apa sepupu? Ya, sepupu. Ya, mereka anak dari anaknya Abdul Muthalib. Kakeknya sama, yaitu Abdul Muthalib. Jadi kedekatannya di sini. Ya, salah satu sebab kedekatan Abu Salamah dengan Nabi SAW. Jadi sepupuan. Kemudian kedekatan yang lainnya selain menjadi dalam hal nasab itu sepupu, ya Abu Salamah sahabat. Ya, ketika sudah masuk Islam, bertemu dengan Nabi, beriman sampai meninggal juga masih beriman, maka beliau termasuk sahabat. Ini juga mendekatkan. Selain itu, yang ketiga, karena Abu Salamah dengan Nabi itu saudara sepersusuan juga. Ya, saudara sepersusuan. Karena pernah disusui oleh Suwaibah. Ya, suatu hari ada istri Nabi yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami berbincang-bincang mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi Durrah bin Abi Salamah." Ya, Durrah bin Abi Salamah. Kata Nabi, maksudnya anaknya Abi Salamah? Dijawab, benar. Iya. Maka kemudian Nabi mengatakan, "La wallahi law lam takun fi hijri ma hallat li." Demi Allah, andaikan Durrah itu anaknya Abu Salamah, ini perempuan, itu bukan anak bawaanku, ya, bukan anak bawaanku yang dalam asuhanku, maka dia pun tidak halal untukku. Ya. Jadi andaikan Nabi tidak menikahi siapa? Ummu Salamah, yang otomatis putrinya Ummu Salamah juga menjadi putrinya bawaan untuk Nabi SAW. Andaikan kalau aku tidak menikahi Ummu Salamah pun, Durrah anaknya Abi Salamah itu bukan orang yang halal untuk aku nikahi. Kenapa? Innaha libnati akhi firrodoah. Karena dia, Durrah ini adalah anak saudaraku sepersusuan. Ardo'atni Abbas Salamah wa Suwaibah. Ardo'atni Abbas Salamah Suwaibah. Karena aku dan juga Abu Salamah pernah sama-sama disusui oleh Suwaibah, sehingga menjadi saudara sepersusuan. Kalau sudah menjadi sepersusuan, maka yang mahram ke si A juga mahram ke si B. Mahramnya, ya, Abu Salamah juga menjadi mahramnya Nabi SAW. Ya, ini diantara hal yang menjadikan, ya, kedekatan Nabi dengan Abu Salamah. Kemudian yang terakhir, diantara keutamaan dan kelebihan Abu Salamah adalah menjadi pemimpin syariah. Ya, menjadi pemimpin syariah. Ya, ini yang akan kita sampaikan setelah ini, insyaallah. Ya. Jadi menjadi pemimpin dalam suatu pasukan yang diutus Nabi bukan berarti orang sembarangan. Ya, berarti beliau adalah pilihan yang dipilih oleh Nabi SAW dari sekian sahabat yang ada. Dan salah satu syariah yang Nabi utus dipimpin oleh Abu Salamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan kisahnya syariah Abi Salamah. Awwalu ma qama diddul muslimin ba'da naqsati Uhudin hum Banu Asad bin Khuzaimah. Ya, kabilah yang pertama kali ingin melawan kaum muslimin setelah tragedi Uhud adalah Banu Asad. Ya, kabilah Asad bin Khuzaimah. Faqad naqalat istikhbaratul Madinah anna Tulaihah wa Salamah ibna Khuwailid qad sara fi qaumihima wa man ata'ahuma yad'una Bani Asad bin Khuzaimah ila harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata-mata Madinah, ya, mata-mata Madinah, mereka mendapatkan suatu kabar bahwasannya Tulaihah dan juga Salamah, keduanya merupakan putra dari Khuwailid, ya, Tulaihah
walaupun di sini ditulis Tolha, tapi di beberapa referensi disebutkan Tulaiha. Ya, Tulaiha dan Salamah ini dia mengajak kaumnya dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka, ya, untuk memerangi Nabi SAW. Ya, Tulaiha dan juga Salamah. Fasara'a Rasulullah SAW ila ba'si sariyatin, maka segera Nabi SAW mengutus sariyah, ya, pasukan yang telah disiapkan untuk, ya, menghalau mereka. Qawwamuha mi'atun wa khamsuna muqatilan minal muhajirin wal ansor. Jumlah pasukan saat itu sekitar 150 pasukan, baik dari muhajirin ataupun ansor. Ya, jadi pasukan itu jumlahnya 150. Wa ammara alaihim Aba Salamah, dan Nabi, ya, menjadikan pemimpin pasukan itu Abu Salamah. Jadi Abu Salamah yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin. Wa aqadalahu liwa'an, kemudian Nabi pun memberikan bendera kepada Abu Salamah. Kemudian menasihati dengan ketakwaan, ya, kemudian supaya segera untuk, ya, keluar dari Madinah agar mereka tidak menyerang ke Madinah sedangkan kita tidak siap, ya, suruh keluar segera. Wa baghat Abu Salamah Bani Asad bin Khuzaimah fi diyarihim qabla an yaqumu bi gharatihim. Maka pergilah, ya, Abu Salamah memimpin 150 pasukan menuju ke Bani Asad, ya, ke kampung mereka, ya, disebutkan di sekitar sumur mereka, dan dalam keadaan, ya, mereka ini belum siap apa-apa. Jadi Bani Salimah ini, Bani Asad bin Khuzaimah ini baru berencana, ya, walaupun mereka sudah mengumpulkan mengumpulkan hal-hal yang diperlukan, tapi mereka belum berangkat. Sebelum berangkat, pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah sudah datang sampai ke tempat mereka, sehingga fatashattatu fil amr, ya, Bani Asad bin Khuzaimah ini kemudian kocar-kacir, ya, mereka berpencar kemana-mana sehingga mereka meninggalkan barang bawaan mereka, ya, di antara barang bawaan mereka adalah unta dan juga kambing. Bukan cuma satu, Pak, tapi banyak, ya, sehingga, ya, kaum muslimin pun mendapatkan barang-barang mereka, ghanimah. Wa'adu ilal Madinah, kemudian, ya, pasukan itu pun kembali ke Madinah salimin, dalam keadaan selamat, ya, dalam keadaan selamat. Ghanimina, mereka membawa ghanimah yang banyak. Lam yalqau harban, dan tidak ada peperangan. Ya, jadi grebek, ya, datang ke sana pasukan Bani Asad bin Khuzaimah ini kocar-kacir pergi ke, ya, tempat yang mereka anggap menyelamatkan mereka, dan tidak ada peperangan di sana. Kana mab'atsu hadhihi sariyah hina istahalla hilalul Muharram sanata arba'in. Ya, disebutkan bahwa pengiriman pasukan ini terjadi ketika telah muncul hilal bulan Muharram tahun keempat Hijriyah. Ya, jadi di bulan Muharram, di awal-awal tahun keempat Hijriyah. Wa'ada Abu Salamah, dan ketika Abu Salamah ini kembali dari sariyah tersebut, ya, misi tersebut, waqad nafara alaihi jarhun, luka beliau semakin parah. Ya, luka yang beliau dapatkan di perang Uhud, ya, sampai di Sariyah ini beliau bawa lukanya. Sekembalinya dari, ya, delegasi ini, ya, lukanya semakin parah. Falam yalbas hatta mata, dan belum lama dari kejadian itu, kepulangan itu, beliau pun meninggal. Ya, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Terkait dengan wafatnya Abu Salamah, Ummu Salamah sebagai sang istri menceritakan kisahnya. Ya, ketika Nabi SAW menjenguk Abu Salamah, kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Rasulullah SAW
ya pernah masuk ke Abu Salamah, rumahnya Abu Salamah dalam keadaan sedang sakaratul maut. Waqad syakka basaru, dan saat itu ya pandangan Abu Salamah itu naik ke atas. Ya kalau bahasa kita mungkin mendelik gitu. Ya naik ke atas. Fa'aqmadhahu, kemudian Nabi menutupnya. Ya dari sini dapat kita ambil faedah jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwa ya keadaan orang yang meninggal itu tidak menentukan nasib akhirnya. Maksudnya bukan berarti mendelik itu kemudian ternyata karena dulu begini dan begitu. Matinya enak saja ya ternyata dulunya mungkin baik dan sebagainya. Enggak mesti. Ya. Jadi ke akhir hayat seseorang terkait dengan jasadnya ada yang meninggal mendelik, ada yang seperti itu bukan berarti terus setelah itu mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tidak begitu. Ya, karena Abu Salamah kita tahu beliau sahabat Nabi yang mulia, tapi kemudian apa? Ketika meninggal matanya melihat ke atas. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Innar ruha idza qubida tabi'ahu basar. Kalau ruh itu dicabut, ya, dan dicabutnya itu lewat kepala ke atas begini, ya, maka akan diikuti oleh matanya. Makanya matanya akan melihat ke atas. Ya, mengikuti. Ya, mengikuti apa? Ruh itu keluar. Maka saat itu fasoha nasun min ahli. Ya, beberapa dari kerabat Abu Salamah histeris, menangis, ya, teriak. Lalu kemudian beliau mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa untuk diri-diri kalian kecuali hal yang baik. Ya, kecuali hal yang baik. Sehingga tatkala kita sedang berada di sampingnya orang yang sedang sakaratul maut, jangan membicarakan yang jelek-jelek. Ya, jangan membicarakan yang jelek-jelek. Jangan yang sakaratul maut itu tukang judi lah, kita ngobrol di situ tentang judi. Oh iya, judi itu begini-begini, nanti siksanya akan begini-begini. Nah, enggak, kenapa? Karena li'annal malaikata tu'amminuna ma taqulun, kata Rasulullah. Ya, karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Ya, maka apa yang harus kita lakukan terkait dengan orang-orang yang mereka sedang sakaratul maut? Maka kalau bisa talqin, ditalqin. Adapun yang lain, doakan dengan kebaikan. Ya, doa istighfar untuknya, semoga diampuni Allah, semoga dimudahkan. Begitu. Talqinnya satu orang saja, jangan satu RT nalkinkan satu orang. Ya, bingung. Ya, maka ditalqin satu saja. Talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Ya, yang lainnya mendoakan dengan kebaikan. Ya, mendoakan dengan kebaikan. Maka kemudian setelah itu Nabi mengatakan Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkat derajat dia di mahdiyin. Ya, angkat derajat dia di mahdiyin, dan kemudian wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya, berikan ganti yang terbaik untuk orang-orang yang dia tinggal. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampuni kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya, luaskan kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan sinarilah kuburnya. Ya, ini Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau meninggal disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sebenarnya banyak sekali ya yang dapat kita ambil manfaat dari wafatnya Abu Salamah, tapi waktu yang tidak cukup, dan kita akhirkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah di kesempatan yang selanjutnya kita akan kembali melihat sariyah yang kembali Nabi SAW utus dengan mengangkat salah seorang sahabat menjadi panglimanya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.